Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di konten Jeffrey Echandra Channel ini, Indah Bersamamu, di mana setiap Selasa dan hari Kamis jam 7 pagi dalam waktu yang pendek saja 20-an menit kita bersama-sama mau masuk dalam sebuah perenungan singkat dan menyembah Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kali ini tema yang saya berikan adalah soal ketakutan. Ketakutan itu banyak Bapak Ibu Saudara ya. Ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang benda, ketakutan tentang kegelapan. Ada orang tidak bisa tidur kalau gelap gulita atau sebaliknya dan sebagainya. Jadi ketakutan itu seringkali membuat kita seringkali tidak berani untuk melangkah atau tidak berani untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih jauh dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengambil satu sampel kali ini, yaitu takut akan ular ya. Saya rasa hampir semua manusia di dunia ini tentunya nggak 100%, ada beberapa orang yang justru nggak takut sama ular karena mereka justru misalnya pekerjaannya sebagai pawang ular atau mereka punya kelebihan dan dalam hal menaklukkan atau menjinakkan ular dan sebagainya. Tetapi itu mungkin jumlahnya atau perbandingannya sangat kecil dibandingkan dengan semua orang yang di dunia ini rata-rata pasti pada takut akan ular ya. Di televisi berapa kali belakangan saya membaca atau menonton melihat ada ular ditemukan di langit-langit rumah, ada ular, wah pokoknya pada ketakutan lah semua orang ya. Nah kali ini saya akan pakai hal itu untuk masuk dalam sebuah perenungan di tema kali ini, di perenungan kali ini Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya tentunya mari kita sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh diingatkan bahwa dalam hidup ini kami tidak perlu takut, sebab yang menyertai kami lebih besar dari segala sesuatu yang ada di hadapan kami hari ini. Kami tahu satu hal Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dalam setiap apapun dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah lalai menjaga dan memelihara hidup kami, dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu-waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara, Engkau yang mengajar, Engkau yang menegur Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami saat ini Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang ada di dalam salah satu CD saya, yaitu tak berhenti percaya. Jadi tidak perlu takut ya, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mari kita mau angkat sama-sama pujian ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah
sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Satu yang kita tidak pernah boleh dalam hidup ini menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, Bapak Ibu Saudara, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab kita tahu apapun yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita buka Yeremia 29, Bapak Ibu Saudara, ayat yang 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat yang ke-11 tadi, Bapak Ibu Saudara, ayat yang sangat amat populer, dan saya percaya semua kita sudah hafal betul ayat ini, dan dikatakan yaitu bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahkan ayat ini banyak sekali dipakai sebagai teks dari banyak pujian, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri lagi, pada kenyataannya ada begitu banyak, bahkan mungkin hampir semua atau setiap dari kita yang takut akan hewan yang namanya ular. Jangankan melihat ularnya, mendengar nama ular saja banyak orang sudah merinding, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini izinkan saya bertanya, apa reaksi pertama kita ketika kita tahu bahwa ada ular di dalam kamar tidur kita? Ketika kita diberitahu bahwa ada ular di kamar tidur kita, lalu bagaimana reaksi kita? Kebanyakan orang pasti akan berteriak dan ketakutan, meskipun belum melihatnya sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, mengapa dan apa penyebab banyak orang takut kepada ular? Apakah mungkin karena kitab Kejadian yang menuliskan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena ular? Jadi image kita tentang ular itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Padahal sesungguhnya mereka tidak pernah memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan ular. Orang-orang yang begitu takut akan ular ini, Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang pernah diserang oleh hewan yang ganas tersebut. Tapi tetap saja mereka merasa begitu takut. Kalau kita mau bandingkan, maka ada perbedaan mencolok dari hewan yang bernama anjing. Meskipun tidak sedikit orang yang takut kepada anjing, Bapak Ibu Saudara, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka yang takut akan ular. Bahkan anjing menjadi hewan yang
teman sejati, kesayangan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya dapat broadcast ada anjing yang meninggal sampai diperlakukan seperti manusia, Bapak Ibu Saudara. Dikremasi, ditaruh di rumah duka yang mahal, rumah dukanya dan sebagainya. Tentu karena pemilik dari anjing ini begitu mencintai, begitu mengasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada ular. Mari kita renungkan akan hal ini. Konon Bapak Ibu Saudara, ketakutan pada ular ini merupakan sebuah warisan dari nenek moyang kita. Ketakutan ini cenderung terjadi karena persepsi yang salah tentang ular itu sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa semua ular itu berbisa. Sehingga ketika kita digigit ular, maka kita pasti akan meninggal dunia. Padahal tidak semua ular berbisa, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi ditambah mitos-mitos tentang ular yang seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih seksama merenungkan tentang hidup kita, bukankah ketakutan terhadap ular semacam ini seringkali menjangkiti kehidupan setiap kita tentang apa yang namanya hari esok kita? Ketika kita khawatir akan hari esok, bukankah itu sebenarnya sama seperti ketika kita takut akan ular? Ada banyak orang belum melihat ular, mereka udah ketakutan. Begitu juga dengan hari esok, belum dijalani, mereka sudah takut. Bukankah kita sendiri hidup dan selalu berpijak di hari ini dan belum berada di hari esok? Tetapi apa yang kerap kali terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah ketakutan dulu. Kalau ada yang mengatakan hari esok akan banyak terjadi kemalangan, bencana, dan kesulitan, itu sering kali tidak lebih dari sekedar mitos. Bukan berarti bahwa kita tidak lantas perlu bersikap dan memiliki rencana dalam menghadapi hari esok. Tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa firman Tuhan pun sudah menegaskan kepada setiap kita, jika rancangannya atas hidup kita tidak pernah berupa rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat ke-11. Apakah kita akan menghadapi tantangan besar hari ini? Atau dalam waktu dekat ini? Lalu bagaimana respon kita dalam menghadapi semua yang sedang dan akan terjadi dalam hidup kita ini? Sebagai orang percaya, sudah semestinya kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan. Bukan hanya karena faktanya kita memang belum benar-benar menghadapinya, tetapi lebih daripada karena kita semua tahu bahwa asalkan Tuhan beserta kita, maka kita tidak perlu takut lagi. Sebab tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih setianya. Dan yang terpenting yang harus kita lakukan adalah siapkan diri kita, lakukan bagian kita, dan percayalah bahwa rancangan Tuhan atas kita pasti baik adanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang optimis dan berani menghadapi masa depan. Karena Tuhan telah menyediakan segala berkat yang terbaik untuk masing-masing hari
yang kita jalani. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ingatlah, kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa saat kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Jadi sekali lagi, kita nyatakan respon kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti sekali lagi dengan iman katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Takkan pernah berhenti. Kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, tempat perlindungan, perisai dan pembela kami. Hanya Engkau Tuhan. Kami percaya selamanya takkan pernah berhenti percaya.
Mari kita buang semua ketakutan dari dalam hidup kita, buang semua kekhawatiran dari dalam diri kita, buang semua keraguan-raguan dari hati kita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia pernah menolong kita, maka percayalah seterusnya Dia akan terus mampu untuk menolong kita. Itu sebabnya jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, jangan pernah meragukan penyertaan-Nya. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu menopang hidup kami, saat ini Bapa, kami membutuhkan keberanian untuk melangkah dan menjalani kehidupan ini yang ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan atau melalaikan kami, sehingga kami berjuang di arena pertandingan hidup ini sendiri. Engkau berada di depan kami, berjalan mendahului kami, sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan dan khawatir akan penghinaan. Karena kami tersandung, ketika kami tersandung pada saat kami sedang berlari di pertandingan hidup ini, tangan-Mu menopang kami sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak. Dengan keyakinan teguh, kami dapat mengatakan bahwa Engkau adalah penolong kami satu-satunya, sehingga kami tidak perlu takut. Kami yakini bahwa kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Itu sebabnya kami akan berdiri teguh dalam iman kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Ketika ketakutan menyergap, kami mengarahkan mata kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan tetap menjalani kehidupan yang sudah Engkau tentukan bagi kami. Engkaulah tempat pengungsian bagi kami pada waktu kesusahan. Kami percaya karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mempedulikan kami. Engkau berdiri menanti kami di garis akhir. Terima kasih Bapa. Mari semua kita yang tidak mau lagi hidup di dalam ketakutan, sama-sama kita katakan,